Apa kabar? Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. PTBS. Go Go Merdeka. Merdeka. SSW. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Kan untuk kita semua luar biasa. Alhamdulillah seru ya, seru hari ini. Luar biasa. Terima kasih Biji, leader luar biasa dari SSW 11 ya. Alhamdulillah beliau ini panutan banget nih, semangatnya luar biasa. Saya senang banget kenal dengan beliau nih ya, sangat luar biasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Arizal. Malam hari ini saya mandatkan untuk menjadi pemateri. Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian saya kurang berkenan atau kurang jelas ya. Intinya kita belajar bersama ya Bapak Ibu di sini. Siap Bu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun lewat online ya Bapak Ibu. Kita semua masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, kelancaran untuk terus istiqomah menjalankan bisnis PTBS ini untuk terus menebar manfaat produk-produk dari PTBS. Ya, Alhamdulillah. Yang pertama-tama saya hormati Abi Masduri Firmansyah beserta Umi Elis yang saat ini masih menjalankan ibadah haji di Mekah. Mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu. Semoga Abi dan Umi selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dengan Allah Subhanahu wa taala dilancarkan segala proses ibadah hajinya, dilancarkan semua usahanya, diberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa, diberikan kesuksesan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, menjadi haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua nih, yang alhamdulillah tadi pagi saya ke kediamannya Pak Roy. Selamat datang juga Pak Roy dan Ibu Fatimah. Alhamdulillah Pak Roy dan Ibu Fatimah sudah sampai ke Indonesia dengan selamat, dengan sehat, selamat menjadi haji mabrur dan mabrurah, sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih, bingkisannya langsung saya pakai. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Yang selanjutnya untuk leader-leader SSW dari SSW 1 sampai 31 tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga para leader hebat semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dimudahkan semua usahanya untuk sukses dan mensukseskan timnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mitra SSW yang malam hari ini hadir ya, tuh ada Pak RT. Selamat malam semua. Semoga kita semua dimudahkan dan selalu istiqomah untuk bisa sukses di PTBS. Amin amin ya rabbal alamin. Alamin. Bapak Ibu, kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian saya kurang tepat atau kurang berkenan. Di sini ada banyak leader, ada Umi Kalsum, ada Umi Cucu. Nanti mohon untuk dibantu bila ada kesalahan atau kekurangannya. Nah, kita mulai nih Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Retno Purwanti, saya dari SSW 26. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk join di PTBS di SSW 26 ini, dan alhamdulillah walaupun sedikit terlambat ya, baru sampai umrah, tapi insya Allah sedikit lagi mau beliau landing. Amin. Amin. Segera tembus motor mobilio Pajero dan luxurinya. Ini Bapak Ibu, malam ini kita akan kupas tuntas nih. Di sini yang hadir semua ingin sukses seperti Abi dan Umi kan ya? Pengen. Berarti nggak salah ya. Jadi
kita semua ingin sukses seperti Abi dan Umi. Makanya alhamdulillah kita sangat tepat sekali berada di kendaraan yang sangat tepat. Ini adalah pohon uang ya. Kenapa saya bilang kenapa ini pohon uang? Karena memang tadi pagi saya dapat video sangat bagus sekali ya. Videonya itu adalah video yang menceritakan bahwa ada seorang tukang es dogan ya, es kelapa bisa sukses capai 8 miliar lebih dari PT BES. Nah, bisnis apa itu? Nah, sekarang ternyata Abi Masturi pun sudah lebih dari 10 miliar beliau dapatkan itu. Nah, kita bisa contek Bapak Ibu. Nah, nyonteknya gimana? Nah, ini sekarang yang kita akan kupas tuntas ya. Seperti apa dan bagaimana Abi dan Umi bisa sukses di PT BES. Bagusnya di PT BES dan di SSW ini kita diberikan contekannya. Makanya kalau nggak mau nyontek ya nggak sukses. Tapi kalau mau nyontek insya Allah sukses. Umi Kalsum Sami Nawato. Nah ini dia nih, kita harus ikutin apa yang Abi dan Umi salah satunya adalah ini ada program 30 hari. Nah, Bapak Ibu, 30 hari kita bisa sukses, kenapa enggak ya? Enggak usah harus nungguin puluhan tahun. Enggak harus nungguin belasan tahun, tapi ternyata di sini dalam waktu 30 hari bagaimana kita bisa sukses bersama di PT BES. Mari kita kumpas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kupas yang namanya program 30 hari. Mengundang dan membuat janji temu, Bapak Ibu. Mengundang dan membuat janji temu. Gimana caranya nih ya? Kok bisa Abi dan Umi dalam waktu 30 hari sukses? Oke, lanjut ah. Ya, slide selanjutnya. Nah, program 30 hari. Ya, yang pertama nih ya, Bapak Ibu, saya yakin yang sering hadir ke seminar, sering sudah ada trainingnya di sini, bagaimana kita dalam waktu 30 hari ini bisa sukses. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita membuat database. Database itu berarti kita buat daftar nama. Daftar nama yang kita punya. Kita semua pasti punya handphone dong. Nah, handphone ini pasti ada daftar namanya kan ya, pasti ada nomor kontaknya. Nah, ini tulis dalam buku, tulis dalam form. Nanti tulis minimal 100 sampai 300 nama. Kenapa harus ditulis? Kalau hanya dilihat saja, biasanya nggak akan menjadi uang. Tapi kalau di sini ditulis, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Abi dan Umi itu adalah ditulis. Daftar nama 100 sampai 300 daftar nama ini ditulis. Dan ditulisnya tidak hanya segera ditulis, tapi ditulisnya itu nanti dibuatkan yang namanya FAST atau dipilah. Mana yang ini akan dihubungi terlebih dahulu? Mana yang ini dihubungin bersama leader? Mana ini dihubungin sendiri? Kenapa? Karena di situ nanti akan kita tahu, oh ini nanti akan bisa menjadi mitra PT BES. Oh ini bisa menjadi pasukan kita bersama-sama untuk kita bantu sukses bersama di PT BES. Ya. Yang selanjutnya adalah menghubungi setiap orang yang ada di database kita setiap hari minimal 10 orang. Ya, kita sudah tulis nih 300 nama, lalu yang keduanya kita hubungi orang-orang yang sudah kita tulis tadi minimal setiap hari 10 daftar nama. Ya, kita tulis si A, si B, si C, kita tulis Bapak Ibu. Oh, si A sudah ada sudah dihubungi. Oh, si A ini responnya begini. Oh, si B ini seperti ini. Nanti dalam setiap hari kita nggak akan ada yang namanya waktu longgar. Jadi sehari itu saya bisa memegang HP online terus itu apa? Untuk menghubungi dari 10 orang, kadang malah lebih dari 10 orang gitu. Karena saking penasaran ya terus aja ya. Yang ketiga, membuat janji temu. Kan kita udah menghubungi ya, lalu kita buat janji temu. Nah, setelah membuat janji temu, baru kita mengundang mereka untuk ketemu, mengundang mereka untuk ikut ke seminar, ya. Tapi jangan lupa didampingin, mengundang, tapi yang mengundangnya nggak hadir. Banyak nggak terjadi seperti itu? Saya yakin di SSW nggak ada ya. Nah, setelah kita mengundang, lalu dampingi untuk orang yang kita undang ini untuk hadir di seminar, duduk di seminar, ya.
lalu presentasi dan tindak lanjut ya. Setelah ikut seminar, lalu kita ada tarik duduk lagi untuk kita presentasi ulang bagaimana untuk memperkuat ya, untuk follow up. Jadi bisa jadi langsung closing on the spot di tempat ya Bapak Ibu ya, kuasai teknik closingnya. Nah, teknik closing ini nih yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Kita udah menghubungi, udah mengundang, udah datang, udah mendampingi, udah kita presentasi, kalau kita nggak closing sayang gitu kan. Makanya gimana caranya teknik closing ini yang harus kita pelajari. Oke, lanjut A. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini rutinitas harian pengusaha PTBS. Nah, yang saya tadi bilang di awal, kita tuh tidak ada hari-hari tanpa kesibukan untuk menghubungi, untuk menjalankan bisnis PTBS. Kalau memang kita sudah menjalankan bisnis PTBS, benar-benar serius, benar-benar ingin mendapatkan kesuksesan di PTBS, tiada hari tanpa presentasi. Walaupun itu dengan online. Kenapa? Dari database yang kita punya, 300 nama tadi, sehari itu 10. Ya, sehari 10 berarti setiap hari, setiap saat setelah, ya mungkin kalau yang bekerja dengan caranya masing-masing ya, di sela-sela waktunya, tapi intinya akan penuh dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan miliaran yang nantinya akan dicapai oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama, setelah kita menghubungi 10 orang per hari, itu adalah dimulai dengan menyapa atau tanya kabar. Nah, biasanya kan kalau kita WA atau telepon kan biasanya say hi dulu ya. Sehat, apa kabar? Nah, itu bahasa-bahasa itu memang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kita di sini sudah dijadikan bisnis owner. Bisnis owner itu berarti bisnis yang miliarder gitu ya. Jadi kita harus membawa diri kita itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dalam berbahasa, dalam bertutur kata, dalam penampilan. Nah, di sini juga diajarkan oleh Abi dan Umi, dan alhamdulillahnya sampai ke berbahasa aja diajarkan di sini ya. Yang pertama tadi mulai dengan menyapa dan tanya kabar. Yang selanjutnya, tanyakan tentang kesehatan atau keluarganya seperti apa. Nah, ini runtutan-runtutan ini sebenarnya sepele, tapi sebenarnya itu adalah cara yang sangat jitu untuk bisa mengantarkan kita pada kesuksesan seperti Abi dan Umi. Ya, yang selanjutnya tanyakan pekerjaannya atau tentang kapan hari liburnya, untuk apa Bapak Ibu? Kalau kita menanyakan kapan hari liburnya, berarti kan biar kita tahu kapan kita bisa bersilaturahmi, kapan kita bisa tahu kondisi beliau ini santainya kapan. Nah, ini ada tujuannya di situ. Lalu komentari positif seputar status media sosial. Biasanya kan memang ada beliau ada WA-nya, suka bikin status, atau ada Facebook, atau ada IG-nya. Nah, itu untuk memulai menjadi kita lebih dekat, komentari secara positif ya. Lalu bagaimana diselingi dengan, ya biasa ya, kalau kita udah berteman, udah kenal dengan orang itu, boleh dengan selingan apa gitu, dengan ngobrolan apa boleh. Paling tidak biar dia merasa nyaman dengan kita ya. Lalu gali informasi sampai menemukan need-nya atau hot button atau keperluannya dia apa nih. Dia tuh butuh apa nih. Nah, biasanya yang saya sendiri pun masih suka ke bawah ya. Tahu kita nawarin gitu ya. Padahal kalau kita mau ikutin runtutan, yaitu kita dalami dulu, kita tahu dulu apa sih kebutuhan dia. Insya Allah itu untuk menuju closingnya 90% closing gitu. Bapak Ibu, makanya kita benar-benar harus telaten ikutin nih runtutan-runtutan ini ya. Jadi yang pertama mulai menyapa, tanyakan tentang keluarga, tanyakan pekerjaan, komentari hal positif. Apa orang kalau dikasih hal positif tuh seneng ya. Terus selingi dengan guyonan lah seperti biasa. Gali informasi tentang apa sih kebutuhan dia. Jangan paksa menawarkan bisnis, jangan dulu. Biasanya kalau kita gue punya bisnis nih gitu kan ya, suka udah panas nih. Jangan. Kenapa? Enggak semua orang suka bisnis. Enggak semua orang suka bisnis. Makanya hati-hati dengan kita menawarkan bisnis, enggak menjamin kita langsung closing ya. Terus juga buat penasaran dengan informasi singkat tentang program lunas hutang.
Atau kalau dia punya kebun, gimana caranya punya kebun hasil melimpah. Nah, ini di sini ada banyak cara. Makanya kita diwajibkan hadir ke seminar itu untuk apa? Hadir untuk di Zoom untuk apa? Untuk menggali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Abi dan Umi, oleh leader-leader yang ada di SSW, bagaimana kita bisa, oh masuk ke orang tuh caranya seperti ini. Karena beda orang, beda cara. Ya, itu banyak sekali ilmu yang didapat. Lanjut, ajak bertemu untuk ngopi bareng. Nah, ini dia nih, ada salah satu cara. Yuk kita ketemuan, kita ngobrol yuk sambil ngopi. Nah, kalau ibu-ibu sambil ngerujak gitu kan. Nah, ini ada banyak cara ya. Lalu jangan lupa edifikasi leader atau pembicara yang nanti akan kita jadikan edifikasinya gitu. Ya. Oke, lanjut A. Nah, cara mengundang via telepon. Ini dia nih. Ini harus diikuti banget ya. Kenapa? Karena memang mengundang via telepon itu sebenarnya cara yang bisa kita lakukan lah ibaratnya ya. Tidak harus kita canvassing kemana-mana. Sebenarnya dengan telepon pun asal kita bisa menemukan orang yang tepat dan cara berbicara juga tepat, insya Allah kita ada yang hadir ke seminar ya. Yang pertama adalah basa-basi singkat, tanya kabar seperti tadi kalau kita ketemu. Terus posisi merasa kita nih kayak orang terburu-buru gitu ya. Kita kasih tahu nih kalau ada tiket nih, kebetulan ada kegiatan bagus, sosialisasi. Kalau saya bilang bukan seminar, saya bilang ada sosialisasi tentang cara cepat lunas hutang. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menyisikan waktu sebentar untuk ikut ini, insya Allah ini akan jadi satu peluang untuk Bapak dan Ibu. Saya suka kayak gitu. Nah, ini juga tanyakan apakah dia ada kesibukan atau tidak, nah, atau waktu luang atau waktu libur, ya. Lalu berikan informasi singkat dan menarik. Ya, jadi menariknya itu adalah menarik yang sesuai hot button dia. Kalau seumpamanya kita sudah tarik nih, udah dapet nih hot button dia atau kebutuhan dia adalah dia butuh pupuk, ya udah kita lebih tekankan ke masalah pupuk. Tapi kalau dia ternyata punya hutang dan dia pengen cepat lunas hutang, ya udah kita lebih menginformasikan kepada cara lunas hutang. Ya, lanjut informasikan edifikasi secara habis-habisan tuh untuk pembicaranya. Nah, kayak besok kan pembicaranya Mikal semua. Udah tuh saya informasikan ini pembicaranya beliau begini wah udah nih. Alhamdulillah respon banyak ya. Mudah-mudahan ini hadir lumayan banyak. Lalu sampaikan betapa pentingnya acara tersebut. Ya, sampaikan. Jadi kita menyampaikan bahwa nih acara ini jarang-jarang dan acara ini sangat luar biasa, itu banyak umat. Nah, ini ada bahasa-bahasa menarik dia agar dia tuh penasaran ya. Sampaikan bahwa kamu memiliki tiket di sana. Ini trik juga. Ya, trik juga bagaimana kalau tiket ini benar-benar terbatas dan kita menspesialkan untuk beliau. Nah, tiket walaupun sebenarnya tiketnya banyak ya, tapi bagaimana membuat dia ini, wah tiketnya cuma sedikit ya udah dia aku ambil. Nah seperti itu. Jadi membuat bagaimana calon mitra kita ini benar-benar wah aku butuh nih gitu. Bukan kita yang butuh tapi dia yang butuh dan alhasil hadir. Oke, lanjut A. Nah, mendampingi prospek di seminar. Nah, ini juga sangat penting sekali ya untuk mendampingi calon mitra di seminar. Ya, yang pertama, jangan asik sendiri ya. Biasanya suka ada mitra yang datang kita asik sendiri, sibuk sendiri gitu ya, jangan. Yang pertama pastikan undangan datangnya tepat waktu. Ya. Jadi paling tidak di 5 jam sebelumnya atau pagi hari kita sudah hubungin. Ya udah hubungin lagi bagaimana besok gitu, bagaimana nanti gitu kan. Di jam 2 jam sebelumnya juga nanti kita hubungin lagi sudah posisi di mana untuk memastikan bahwa beliau ini benar-benar siap hadir ya. Boleh dijemput juga kalau memang memungkinkan perlu dijemput ya silahkan dijemput juga diperbolehkan ya. Lalu kan seperti biasa minuman, snack itu diberikan. Kenapa? Karena kan untuk biar dia tenang, nggak pengen minum kemana-mana nyari gitu kan.
Nah, prioritaskan undangan untuk duduk di depan atau di tengah. Ya, biar nanti beliau lebih fokus. Kalau duduk di belakang itu biasanya kurang fokus. Makanya kalau tamu undangan itu yang baru kita usahakan ke depan. Ya. Lalu dampingi dengan dan usahakan agar beliau ini fokus, gitu ya. Fokus, benar-benar fokus mengikuti acara seminarnya. Lalu edifikasi tentang leader atau video-video yang berhubungan dengan apa namanya ya, yang kita sampaikan di sana gitu ya. Benar-benar jangan sampai beliau ini jadi nggak fokus gitu ya. Nah, usahakan juga silent HP-nya beliaunya gitu. Jadi beliau nggak keganggu ya. Bukan hanya prospek yang fokus, tapi kitanya pun ikut fokus. Kalau kitanya nggak fokus, ya dia juga nggak akan fokus. Makanya kita usahakan juga fokus ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini sangat benar sekali nih ya. Nah, untuk kita ini, kerjaan kita atau bisnis PTBS ini adalah bisnis yang berinteraksi ya, berinteraksi. Ya berinteraksi dengan banyak orang ya. Alhamdulillahnya kan di PTBS ini produk kita ada banyak ya, segmennya itu ada pertanian, ada peternakan, ada pengait BBM, ada kecantikan, ada kesehatan, ada semuanya ada. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke sana? Interaksi itu penting. Kenapa? Tanpa interaksi ya kita nggak akan bisa dapat closingan, ibaratnya seperti itu. Makanya lebih bagus itu setiap hari, walaupun melalui online, lakukan apa yang tadi, 10 daftar nama itu, ayo benar-benar dihubungi, benar-benar dijalankan. Nah, dengan 10 daftar nama ini, insya Allah dari 10 ya, minim ada 1 atau 2 itu pasti akan merespon. Ya, dalam 1 pekan, kalau 10 setiap hari, berarti kan 70. Ya, dari 70 itu insya Allah akan ada bermunculan minimal 2. Insya Allah itu ada. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Benar. Oke, lanjut A. Nah, di sini ada teknik presentasi, follow up, dan teknik closing. Mau belajar Bapak Ibu? Kita belajar ya. Luar biasa nih. Oke, lanjut A. Teknik presentasinya seperti apa? Follow up-nya seperti apa? Nah, di sini ya. Yang presentasi, yang pertama kita kupas. Ya, presentasi diawali dengan fokuskan pada home sharing atau seminar. Nah, sebenarnya memang lebih bagus, ya lebih bagus kita membawa orang itu adalah ke seminar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di seminar itu girohnya beda, ya, dengan kita presentasi langsung sendiri. Tapi tetap diusahakan kita presentasi dulu, ya. Kita presentasi dulu dan apa yang kita bisa, nanti sambil kita giring menuju ke seminar. Karena di seminar itu banyak orang-orang yang sudah sukses. Jadi kita bisa tunjukkan nih si A nih, si B nih, beliau ini bisa capai ini, ada bukti nyatanya. Karena lebih bagus memang dibawa ke seminar, ya. Belajar presentasi dengan sering-sering ikut seminar, betul sekali. Contoh, ya. Alhamdulillah di mitra baru saya ada Pak Rahman, Pak RT nih ya. Alhamdulillah beliau udah istiqomah nih datang ke seminar. Dan alhamdulillah juga beliau sudah mulai bisa presentasi sendiri. Kenapa? Karena memang kalau kita mau belajar, kita belajar dengan melihat, mendengar, itu nanti lama-lama juga kita akan terbiasa. Ya terbiasa ngoceh kayak gini nih. Tapi intinya, karena memang kita sering melakukan itu, makanya jadi biasa. Nggak ada lagi kata-kata grogi gitu ya. Jadi akan terus terbiasa untuk berbicara, insya Allah semuanya juga akan mudah gitu ya. Makanya datang ke seminar itu adalah satu hal wajib untuk saya, bagaimana saya akan bisa menjalankan bisnis ini ya. Lanjut, urutan presentasi singkat seperti yang saat di seminar. Jadi urutannya itu di awal, mungkin di awal kita masih baca clip chat, kita masih baca buku ya, nggak masalah. Di awal itu, di awal, oh di sini ada solusi. Yang kedua, oh ini pengenalan PTBS. Yang ketiga, ini ada apa namanya visi misi, ada juga Pak Haji Pebina. Itu urutan-urutannya. Nah, pada saat nanti kita mau quick plan pun, oh iya benar ya, ini urutannya. Jadi tanpa harus baca buku nanti, tanpa harus baca clip chat lagi.
Nah, di situ memang yang penting dibiasakan. Insya Allah setiap hari kita melakukan itu, insya Allah akan terus kita akan bisa. Ya. Nah, presentasi adalah jantungnya bisnis kita. Iya, betul sekali. Tanpa kita presentasi ya kita nggak bisa. Nggak dapat apa? Nggak ada dapat apa-apa. Ya, makanya bagaimana kita harus mahir presentasi. Minimal presentasi kepada satu orang yang ada di depan kita. Kalau tidak berani untuk halayak banyak, orang banyak, minimal ke satu orang. Ya cerita dengan bahasa kita ke orang yang kita kenal. Kalau bahasa Abi, kalau ngajarin kan dengan kucing dulu gitu ya. Atau kalau saya dulu belajar itu dengan kaca. Kalau saya di depan kaca, saya ngomong sendiri. Ya kayak hari ini aja, saya belajar juga. Gimana nih ya, aduh materinya apa nih gitu kan. Saya belajar, saya ngomong sendiri di depan kaca gitu. Nah, bukan mau melihat apanya, tapi bagaimana kita menyampaikan itu benar-benar nyampe gitu. Nah itu yang terus saya pelajari. Kenapa? Karena bicara itu saya senang. Cuman karena modalnya adalah modal dari ya ini. Alhamdulillahnya di PTBS ini ada ilmu khususnya di SSW. Ini ilmu yang benar-benar diturunkan ke kita semua untuk kita bisa belajar. Ada Zoom training ganti-gantian, semuanya diberi kesempatan. Ya, alhamdulillah Bu Wiji dapat kesempatan juga ya jadi moderator. Alhamdulillah. Bu Wiji juga bisa jadi pembicara. Kenapa? Karena memang SSW ini membuat kita bagaimana menjadi mahir semuanya. Dan alhamdulillah memang disupport oleh Abi dan Umi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Abi dan Umi ya. Kita sangat bersyukur sekali ya. Nah, lanjut lagi follow up. Kita udah presentasi, otomatis kita harus follow up. Kita juga follow up harus jago ya. Kita udah presentasi, gimana caranya ngunci? Bahasa saya sih ngunci ya. Gimana caranya ngunci ini? Nah, follow up itu adalah penjelasan ulang. Tapi penjelasan ulang yang difokuskan langsung ke tujuan ya. Jadi tidak panjang lebar lagi, tidak seperti kalau kita presentasi. Nah, follow up ini adalah kunci untuk closing. Makanya bagaimana kita memfollow up? Emang follow up itu harus banyak baca sholawat, harus banyak istighfar. Ya, tidak hanya melulu dengan kita mengandalkan mulut kita untuk kita ayo dong join gitu ya. Tapi kita tetap dalam hati minta sama Gusti Allah, ya Allah closingkan, ya Allah closingkan. Kayak pada hari ini, alhamdulillah tadi closing ya. Kenapa? Karena memang itu dalam hati kita ingin membantu, kita ingin membantu banyak umat, bukan untuk kita sendiri, tapi bagaimana untuk umat. Kembali lagi kepada itu ya. Lalu enggak follow up, ya enggak closing, betul sekali. Makanya kita harus follow up, kita harus biasanya nih ya yang closingnya enggak langsung itu ada calon mitra saya sampai ampun Brutno masih aja ya ingat saya ya, gimana nggak ingat orang saya mau follow up gitu ya, sebelum kamu closing belum saya lepas gitu ya, kecuali dia blokir. Tapi alhamdulillah nggak ada yang blokir ya. Kenapa? Karena memang kita memfollow up-nya juga dengan bahasa yang halus gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Follow up langsung setelah presentasi itu luar biasa ya, karena memang itu yang akan bisa menjadi closing on the spot. Ini yang saya suka nih. Kalau ngerasain closing on the spot sekali, pengennya on the spot terus ya. Follow up maksimal 1 kali 24 jam. Ya. Jadi kalau semuanya habis seminar. Nah, besok paginya nih langsung cepet-cepet ya, cepet-cepet di WA. Gimana kabarnya? Kemarin gimana hasilnya? Nah, itu langsung ya, itu langsung. Nah, follow up terus tanpa henti selama setiap 1 pekan sekali minimal ya. Jadi untuk menjalin silaturahmi pertama, yang kedua untuk menggunakan gimana nih, kan biasanya ada iya nih kebutuhannya gitu, tapi paling tidak kalau dia sudah kita follow up, kita pegang datanya dia, kita ambil minimal RS-nya dia kan sudah aman, kita sudah pegang gitu ya. Nah, cara follow up dengan mengajak ke seminar atau sharing atau ikut training. Nah, itu sebenarnya juga bagus. Jadi kita ngajak leadernya, kita ajak ke seminar ulang gitu ya. Itu juga lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya kalau orang itu sudah pernah kita ajak ke seminar, terus kita sudah tahu nih orang itu seperti apa, itu biasanya cepat kok. Dia sudah terbuka gitu kan. Yang penting kita jangan bosan untuk follow up. Jangan ditinggalin begitu aja. Sayang ya,
paling tidak simpan nomor teleponnya, kontaknya itu kita simpan. Nah, kita akan terus follow up untuk dia. Insya Allah suatu saat itu, kenapa? Karena di sini kan kita bukan berjualan melulu berjualan, tapi memberikan apa ya namanya, peluang untuk dia, bagaimana dia bisa selesaikan masalahnya. Ya, kalau yang punya hutang ya lunas hutang, yang nggak punya pekerjaan biar punya pekerjaan, yang memang dia punya pertanian ya dia bisa pertaniannya juga bagus, dia sakit ya dia bisa sampai sembuh dengan produk dari PTBS. Mungkin kendalanya dari ekonomiannya, jadi uangnya belum ada atau mungkin izinnya atau apa gitu. Tapi intinya jangan pernah berhenti untuk follow up. Oke, lanjut A, karena memang follow up itu kuncinya. Lanjut A. Nah, teknik closing. Nah, nih Bapak Ibu, teknik closing ini saya sangat senang kalau saya ketemu Umi Elis. Umi Elis itu bahasanya kalau ingin mengunci atau membuat orang closing itu ada gitu, ada kunci-kuncinya. Makanya saya kalau mendengarkan Umi Elis berbicara pada saat closing gitu, itu benar-benar saya sampai kalau bisa saya lebarin di telinga saya gitu. Kenapa? Karena banyak bahasa yang ada di Umi Elis punya, itu bahasa-bahasa yang bisa mengunci orang, bisa mengclosing orang. Nah, itu Bapak Ibu harus benar-benar ini banget ya. Itu ada tekniknya di Umi deh ya. Nah, setelah presentasi selesai, tanyakan apa yang menarik dengan tatapan mata yang membuat dia itu, oh iya ya, itu memang bagus ya gitu. Jadi ada tekniknya ya Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau Umi Elis closing statement itu perhatikan bagaimana Umi Elis. Nah, itu ada ilmunya di situ ya. Nah, nomor 2, fokus dengan jawaban apa yang menarik. Ya. Apa yang menarik lalu bumbui. Yang menarik itu yang positif, lalu bumbui. Biasanya itu yang membuat dia, oh iya ya gitu, gemes gitu ya. Lanjut lagi, giring dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjawab iya dengan jawabannya iya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membuat dia iya juga ya, nunduk, manggut. Nah, itu adalah teknik closing ya. Tunjukkan tampak murah ya. Jangan bilang 62 juta mahal gitu. Jangan. 62 juta itu murah. Kenapa? Karena dibandingkan dengan hasil 51 miliar. Ya, itu baru reward-reward biasanya. Belum ditambah reward-reward yang lainnya. Bisa 72 miliaran. Nah, itu yang kita besarkan. Jadi yang 62 jutanya itu kita kecilkan. Nah, itu bahasa-bahasa menarik untuk orang join. Ya. Lanjut lagi. Di sini, jelaskan keuntungan join segera. Nah ini, kalau beliau kita jelaskan segera join, keuntungannya ini. Nah itu kita harus paham. Kalau Bapak nanti atau Ibu nanti segera join, ini loh Pak, Bu keuntungannya. Nah ini, kita harus benar-benar tekankan ke situ. Gunakan teknik promo. Nah, sekarang kan di PTBS ini kan lagi ada promo kan. Nah, promo-promo inilah yang sangat luar biasa gitu ya. Kita tunjukkan bahwa promonya ini ada promo sampai 75 poin. Nah, ini kita tekankan. 75 poin udah bisa dapat umroh. Nah, ini yang kita tekankan bahwa cepet banget ya. Hanya 75 poin dan dikerjakannya bersama-sama lagi. Nah, ini bisa untuk membuat dia, wah ya deh, ya mau. Nah itu ya. Lanjut lagi, berikan 2 pilihan ya, berikan 2 pilihan. 2 pilihannya itu adalah pilihan priority atau bisnis ya, priority atau bisnis. Jadi pilihan yang tidak membuat dia bingung. Jangan banyak-banyak pilihannya. Jadi pilihannya itu priority atau bisnis gitu ya. Lalu di sini ada juga harus menjawab semua pertanyaan. Nah, jadi bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan itu biar dijawab. Nah, gunakan teknik empati apa ini ya. Jadi paling tidak membuat kita tuh ke dia ini kita paham apa yang dibutuhkan, terus dia juga mengerti apa yang disampaikan. Oh, ini memang dia butuhkan gitu ya. Terus minta KTP. Nah, ini suka-suka kita suka minta KTP itu suka malu, suka canggung gitu ya. Jangan. Pokoknya minta KTP.
langsung mintain KTP, mintain datanya. Bapak, Ibu, boleh saya bantu untuk isi datanya? Ya. Baru nanti kita tanyakan mau ditransfer atau mau cash saja. Yang KTP udah kepegang. Ya, yang penting KTP sudah dipegang. Jadi jangan ragu atau jangan malu untuk minta KTP-nya, untuk minta datanya. Ya. Belajar untuk lakukan itu, insya Allah semuanya akan lancar. Apa yang dilakukan oleh Abi dan Umi ya ini. Jadi cara closingnya, cara presentasinya, ini semua diajarkan oleh Abi dan Umi. Makanya ini sangat luar biasa sekali. Oke, lanjut A. Nah, nih unlimited prospect. Nah, betul sekali ya. Dari daftar nama yang kita buat, ya, dari daftar nama yang kita buat, benar-benar kita lakukan, tulis, kita buat FAST-nya. Finansialnya gimana? Orangnya aktif apa tidak? Ya. Apa ini? Supel apa tidak? Ya, SAFAST. Teachable, nurut apa tidak? Nah, ini kita buat benar-benar kita nilai. Kenapa? Nanti pada saat kita akan menghubungi orang-orang itu, kita tahu kita jalan sendiri atau kita minta bantuan leader. Ya, setelah kita tulis itu, kita bisa, oh saya butuh bantuan leader. Oh, saya sendiri udah bisa. Nah, ini fungsinya kenapa kita harus tulis daftar nama itu. Setelah itu, kita undang. Setelah kita hubungin yang setiap hari 10 orang, kita undang. Undang kemana? Undang untuk presentasi, undang ke seminar. Ya, ternyata setelah dibawa ke seminar atau kita presentasi, setelah kita follow up, hasilnya ternyata closing, alhamdulillah. Ternyata enggak closing atau belum closing, jangan lupa minta referensi. Jangan berhenti di situ, minta referensi nomor yang bisa kita hubungi. Mungkin dari nama-nama di lingkungan beliau ini ada orang-orang yang butuh kita. Siapa tahu di lingkungan dia atau teman dia, saudara dia ini ternyata punya sawah. Ternyata punya teman atau saudara yang punya hutang, kelilit hutang. Ayo Pak, boleh dong. Di sini kan tadi informasi saya boleh ini. Bagaimana kalau di sekitar Bapak ada nggak teman-teman Bapak kira-kira bisa saya hubungi? Nah, ini bisa. Jadi menambah daftar nama kita juga. Begitu. Ya. Jadi memang di sini nggak ada putusnya, terus aja, ya. Karena memang sukses di PTBS itu sebenarnya mudah. Yang penting kita mau tidak lakukannya, ya. Tulis daftar nama, lakukan presentasinya, undang mereka, lalu follow up yang kuat, bagaimana kunci untuk bisa closing dan minta referensi. Terus saja seperti itu. Insya Allah banyak kita prospek, banyak kita mengundang orang, banyak kita ketemu orang, banyak kita presentasi ke orang, kemanapun, ke siapapun, insya Allah closing-closing akan terus berdatangan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut. Masih ada satu lagi ya. Alhamdulillah ya, ternyata selesai ya. Nah, Bapak Ibu, ilmu yang disampaikan oleh Abi dan Umi yang dirancang secara bagus ini adalah untuk membantu kita bagaimana kita bisa sukses seperti beliau. Ya, saya yakin Bapak Ibu ingin sukses sama seperti beliau. Bagaimana leader-leader yang ada di SSW sukses, saya yakin beliau-beliau ini juga ikutin apa yang diajarkan oleh Abi dan Umi. Makanya beliau juga banyak yang sukses. Ada Umi Cucu yang sangat luar biasa, bentar lagi luxury. Ada Ibu Rositawati juga sama, sebentar lagi juga luxury beliau. Ada leader-leader lain ya yang sudah mau beliau itu sudah banyak sekali. Makanya ayo Bapak Ibu. Ya, beliau bisa, kita pun bisa. Yang penting kita istiqomah, yang penting kita nurut, yang penting kita manut. Manut bukan berarti kita manggut-manggut terus, tapi paling tidak kita belajar, kita mau, datang ke seminar itu wajib. Jangan nunggu disuruh. Kenapa? Karena dengan kita datang ke seminar, banyak hal positif yang datang ke kita. Selain yang pertama, kita dapat casan ilmu, kita dapat casan tenaga, kita dapat casan yang namanya semangat. Ya, kita dapat ilmu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari satu orang pembicara itu akan dapat ilmu yang berbeda. Ya, apalagi ada namanya NBT. NBT ini yang disampaikan oleh Abi dan Umi itu biasanya
ilmu-ilmu yang emang kita perlukan, ya. Entah cara bicara, entah cara closing, entah cara follow up, entah cara presentasi, entah cara masalah produk, entah masalah apa namanya ya, yang kita memang bagaimana kita ini belum tahu. Nah, apalagi yang baru. Makanya jangan pernah bosan untuk hadir ke seminar. Walaupun yang dibicarakan itu-itu saja, tapi itu-itu sajanya yang ternyata itu yang kita butuhkan. Ya, ini ilmu yang sangat luar biasa, yang simple. Tapi kalau kita tidak mau mengerjakannya ya, jangan berharap untuk sukses. Ya, sukses itu memang sulit, tapi akan lebih sulit lagi kalau kita tidak sukses. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Banyak kata yang tanya dari saya, kesempurnaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, bisa mengantarkan kita pada kesuksesan. Kita kembalikan kepada Ibu Wizi. Masya Allah, tabarakallah, Bu Retno, terima kasih, ilmunya luar biasa. Jadi kita banyak ilmu benar-benar ini kita resapi bagaimana caranya langkah-langkah sukses di PT BES. Harus dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan. Masya Allah. Terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman di lapangan seperti apa, ada kesulitan apa, monggo silakan. Kami persilakan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya sambil lihat chatnya ya Bun. Ada pertanyaan kah di kolom chat? Coba saya lihat. Ternyata belum ada pertanyaan di kolom chat. Ada yang mau langsung bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Saya Sukim dari SSA 26. Masya Allah, terima kasih Pak Sukim, silakan. Assalamualaikum Bunda Wizi dan juga Bunda Asro yang sudah menyampaikan tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan bagaimana caranya closing dan sebagainya. Alhamdulillah ya sudah penuh sekali dan padat sekali, super sekali. Kemudian yang saya ingin, ini bukan pertanyaan, barangkali hanya sebagai informasi saja atau mungkin keluhan dari saya sendiri sebagai mitra, bahwa apa yang Bunda tadi sampaikan itu sudah kami lakukan. Dari mulai awal sampai akhir sudah kami lakukan. Bahkan kami sudah melakukan istilahnya person to person juga sudah hampir 100 orang saya sudah sampai. Ya. Tapi sampai saat ini belum ada juga yang ini yang masuk gitu, belum ada juga yang ini. Itu entah kenapa ya. Saya juga agak sedikit bingung juga. Minta pencerahannya jadi bingung aja gitu. Bingungnya ya kami sudah lakukan apa yang Bunda sampaikan tadi dari mulai awal sampai akhir. Hanya sampai saat ini belum ada juga, kecuali yang memang keluarga sendiri. Itu aja orang Bun. Terima kasih Bun. Tolong ini pencerahannya lagi barangkali untuk hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Retno dijawab pertanyaannya Bapak yang barusan. Mungkin lebih biar lebih mantap lagi. Oke ya, terima kasih Bu Wizi. Assalamualaikum Pak Sukim, ini mitra saya Bu Wizi. Masya Allah, ternyata anak buah sendiri. Bagaimana ini? Sabar Pak, sabar. Pak Sukim ini sangat luar biasa. Beliau ini sudah istiqomah jalankan untuk hadir seminar, untuk meeting. Alhamdulillah Pak Sukim itu udah modal awal sangat luar biasa saat itu. Bagus modalnya, bagus jempol 2. Ya benar, jempolnya ada 2, ada keluar-keluar ya. Nah, untuk
semua sudah dilakukan setiap hari. Emang saya tahu Pak Sukim menghubungi 10 orang per hari ya, emang luar biasa nih Pak Sukim ya. Pak Sukim, sebenarnya tadi saya ada statement bahwa sukses itu memang sulit, tapi akan lebih sulit lagi kalau kita tidak sukses. Ya nggak Pak Sukim? Nah, bagaimana kita, ya Pak Sukim, bagaimana kita bisa langsung closing on the spot gitu ya Pak? Terus terang Pak, saya juga dulu presentasi nggak langsung closing Pak. Tapi saya selalu berusaha memperbaiki apa ya yang saya salah di sini. Di mana ya, bahasa apa ya gitu. Nah, kenapa saya selalu banyak bertanya? Saya tuh paling rewel, saya selalu nanya gitu kan. Saya selalu ngelihat gitu ya, melihat ini orang kok bisa closing gimana sih? Bapak bisa tanya, bagaimana saya bertanya ke Bu Rika Rahmawati. Bu Rika, gimana sih kok Bu Rika bisa dapat closingnya priority terus? Saya nanya loh Pak. Ya. Saya nanya, cara bahasanya gimana Bu? Kalau ketemu orang petinggi gimana? Terus kalau ketemu petani gimana? Kalau ketemu orang begini gimana? Itu saya selalu nanya loh Pak. Jadi karena apa? Karena memang mungkin di saya pribadi itu ada bahasa saya yang belum bisa mengena ke orang. Makanya saya sering banyak bertanya. Nah, terus juga saya selalu diam pada saat saya lihat ikutin orang presentasi. Ya, dulu saya sering kan bawa mitra gitu ya ke Premier gitu ya. Atau Umi Kalsum sedang presentasi di Premier. Dulu kan sering banget tuh ya. Itu saya diam mendengarkan. Bahasanya apa ya? Kok bisa begitu? Kadang saya video. Terus saya lihat ulang. Oh ternyata bahasanya begini. Oh ternyata caranya begini. Nah itu Pak yang memang kita perlukan di PETDES. Karena memang membuat orang trust kepada kita itu penting. Orang itu percaya ke kita. Tapi percayanya itu bukan berarti kita menjual diri kita. Tapi kita memberikan informasi secara lengkap produknya, manfaatnya produk, terus juga tujuan dari PTBES ini untuk apa, visi misi. Enggak semua orang ingin sukses, karena ada beberapa orang juga yang sudah sukses. Apalagi saya yakin di teman-temannya Pak Sukim ini adalah orang-orang sukses, karena Pak Sukim, saya yakin nih Pak Sukim itu teman-temannya orang-orang yang pejabat-pejabat gitu kan. Nah, sebenarnya mereka tuh nggak butuh kesuksesan, bisa jadi mereka itu bisa butuh yang namanya bersosialisasi, bisa juga dia butuhnya berbagi. Nah, penekanan-penekanan yang ada di PTBES ini kan kita memberi solusi untuk membantu umat. Nah, kalau kita ketemu orang yang ternyata notabene punya duit, orang kaya, jangan diajak untuk bisnis dapat duit lagi. Belum tentu dia mau. Tapi, Pak, Bu, ini ada cara untuk kita berbagi. Nah, kalau cara untuk berbagi bukan berarti kita berbagi uang, tapi bagaimana kita memberikan peluang untuk orang. Kita bisa sukses, tapi bisa mensukseskan. Nah, ini ada bahasa-bahasa yang ternyata itu saya dapat dari Umi Elis kalau yang itu. Nah, kalau dari Umi Kalsum, itu biasanya beliau suka menginformasikan masalah ini solusi. Bagaimana kalau orang yang nggak punya uang biasanya mereka kan kesulitan di 2 juta itu besar gitu kan. Nah, tapi kalau kita bisa memberikan bahasa yang tepat atau pengetahuan yang pemahaman yang tepat, 2 juta itu jadi kecil untuk dia. Jadi sebenarnya perbanyak terus Pak presentasinya atau sesekali ikut. Pada saat saya kemana, ayo Pak ikut nggak apa-apa. Atau kan ada Pak Faisal juga, ada Bu Lina juga ya. Nanti ikut sesekali itu ngikut melihat aja. Ya, kayak model kemarin nih Pak Raman ya. Pak Raman juga pernah ikut. Saya bilang Pak Raman diem ya. Nanti Pak Raman perhatikan saya berbicara seperti apa. Nah Pak Raman ternyata beliau diem dan mengikuti. Dan alhamdulillah Pak Raman, Pak Cornelius ini
dia langsung, oh begitu ya Bu Retno caranya. Iya. Dan alhamdulillah beliau udah mulai mengikuti. Gitu. Makanya alhamdulillah ada juga beberapa mitra yang karena mereka mau, Mbak Retno aku ngikut coba seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita dengan melihat, yang penting mendengarkan dulu, jangan apa ya namanya, ikut ngomong dulu. Nah, jadi dengerin dulu apa sih caranya ke orang seperti ini gimana sih gitu. Jadi sebenarnya seperti itu sih Pak. Jadi ya memang dari 100 belum, dari 10 ya jangan banyak ya. Dari 10 belum tentu ada closing 1 gitu ya. Tapi insya Allah Pak, yang penting istiqomah, perbaiki niat kita. Niat kita bukan untuk closing, tapi niat kita ini untuk banyak bantu orang dan orang itu bantu oleh kita. Informasi yang kita sampaikan nyampe dan orang itu memang memerlukan informasi yang kita sampaikan ini. Oh dia butuh informasi itu, alhasil dia join. Nah ke situ aja sih Pak sebenarnya. Jadi saya yakin Pak Sukim pekan depan closing banyak. Amin. Ya. Jadi, yang penting jangan berhenti untuk terus ya. Kapan-kapan kita closing Mbak bareng-bareng ya. Kita buat 3 kali jalan ya. Insya Allah nanti kesananya udah pintar. Oke ya Pak. Oke, begitu informasi dari saya Pak. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Barangkali apa kurang pede juga kali ya dari saya gitu kalau barangkali yang kadang-kadang membawa gitu. Tapi alhamdulillah sih rekan-rekan welcome gitu. Hanya mereka ganggunya ya itu tadi masih ada yang mikir-mikir, masih banyak lah faktor-faktor gitu. Apalagi yang kadang-kala kita udah langsung ditebak aja ini MLM. Nah itu akhirnya saya udah nggak mau lagi, udah males kalau yang gitu. Itu kali Bu, makasih Bu, makasih banyak. Oke, sama-sama. Nanti kita kupas Bapak. Ya. Oke, makasih Bu. Terima kasih pertanyaannya. Pak Sukim luar biasa, Bu Retno nih harus dibikin sampai jadi itu Pak Sukimnya, semangatnya luar biasa Bu Retno. Saya yang sampai disia-siakan. Ya. Oke, baiklah untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat barusan saya lihat ini dari Bu Rena SSW 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena dari SSW 6. Mau tanya Bu, cara follow up ke calmit yang nggak balas WA itu gimana Bu? Terima kasih. Monggo Bu Retno. Oke, terima kasih Bu Wiji. Assalamualaikum Ibu Rena dari SSW 6 ya. Salam kenal Bu Rena. Bu Rena, kalau dia udah nggak mau balas WA, udah Bu Rena jangan fokus ke situ. Nanti Bu Rena kasihan. Bu Rena di luar sana masih banyak yang butuh informasi kita ya. Tapi bukan berarti kita blokir dia ya Bu Rena. Kalau memang dia sudah nggak balas WA, dia sudah nggak mau buka WA-nya, ya udah diemin dulu Bu. Kita sabarin, kita doakan ya Allah. Bukakan pintu hatinya. Niatan saya ingin membantu dia, niatan saya ingin membuat dia sukses. Lembutkan hatinya dan berikan pemahaman bahwa niat saya ingin membantu gitu ya. Nah, doa aja Bu, doa. Nah ini insya Allah nanti kita akan dipertemukan kembali kok Bu, insya Allah ya. Jadi nggak usah dipaksakan sampai terkesan kita butuh. Jangan ya Bu ya, karena di sini kita ingin membantu. Jadi kembali lagi kita ingin membantu memberi solusi. Kalau kita yang kekeh, justru nanti kita sakit hati, yang ada baper. Ya? Nanti yang ada kita baper, jadi nggak usah ya. Jadi yang penting belum sampai diblokir kan Bu ya. Dulu pernah ada saya dengar Pak Rai sampai diblokir katanya gitu ya. Tapi jangan, saya yakin nggak bakal diblokir. Yang penting bahasa kita masih halus. Terus kita doakan, ya kita doakan. Mudah-mudahan beliau diketuk hatinya dan mau menjawab. Iya Bu, saya belum ada dananya. Iya Bu, saya pengen ikut, tapi saya belum dapat izinnya. Mungkin seperti itu. Makanya kita doakan, mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan untuk bisa join. Seperti itu Bu Rena jawabannya. Masalah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Rena, masih ada di tempat kah? Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Bu Rena.
Alhamdulillah masih. Atau ada yang mau bertanya langsung? Bapak Ibu semuanya. Pak RT Rahman, monggo silakan Pak. Mitranya Bu Retno juga ini rupanya. Saya lihat juga selalu aktif di pertemuan baik offline maupun online. Monggo. Bunda Retno, ya memang apa tuh pertanyaan sih seperti apa yang sudah dirasakan oleh Pak Sukim ya. Kita sudah follow up kepada teman-teman yang memang di luaran sana. Namun jawaban beliau ya selalu ya itulah. RT dulu katanya yang sukses, katanya saya doain itu mulu, itu yang kadang-kadang seperti itu ya. Bilang ayolah kita memang selamanya untuk ojek aja, ojol aja, kita robalah hidup kita untuk menata yang ke depan lebih baik lagi. Tapi ya memang itu Bu, kadang-kadang kita udah di kita follow up seperti itu, bertemu juga kadang-kadang memang respon beliau itu, teman-teman saya seperti itu Bu, saya mulu yang didoain, ya katanya RT dulu katanya biar sukses gitu. Memang sih pada intinya seperti itu, walaupun kita sudah menghubungi ya yang sudah dianjurkan, kita bikin daftar nama, terus kita follow up. Apakah doa-doa saya barangkali yang masih tersendat atau bagaimana ya itu ya Bu Retno, tolong motivasinya untuk lebih semangat lagi buat saya Bu, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Retno, kasih semangat supportnya yang luar biasa itu. Luar biasa nih Pak Rahman nih. Pak Rahman. Alhamdulillah. Ya, bismillah Pak Rahman. Sebenarnya gini Pak Rahman. Pak Rahman ini sudah menemukan hot button-nya orang itu belum? Apa yang dia butuhkan? Kita semua ojol itu Pak, dia suka bisnis. Jadi Bapak jangan tawarkan bisnisnya. Jadi Bapak ngobrol dulu yang tadi yang saya bicarakan, yang di materi tadi. Pak Rahman ngobrol dulu sampai dia curhat, sampai dia keluarkan apa yang dia mau. Iya, saya pengen banget menghajikan ibu saya pengen banget memberi rumah untuk istri saya. Nah, itu yang nanti Bapak bumbui, menghasilkan dia jadi semangat untuk kejar impian itu. Jangan Bapak mentang-mentang sama-sama ojol, kita mau selamanya ojol. Enggak juga, enggak begitu Pak. Saya setiap hari Pak naik Grab, itu saya pasti presentasi Pak. Tidak di motor. Ya, saya pasti sama. Makanya sama. Makanya saya banyak sekali calon-calon mitra saya itu orang ojol, dan alhamdulillah memang ada beberapa orang yang memang join juga secara beliau seorang ojek online. Nah, tapi saya nggak semena-mena menawarkan pupuk, nggak semena-mena menawarkan bisnis. Saya selalu bertanya, saya selalu ngobrol ngalor ngidul dulu sampai ketemu dia cerita apa. Sampai saya tahu ada yang ojol itu sampai gini, Bu, saya dia cerita itu gini. Saya baru ditinggal meninggal oleh istri saya katanya. Ditinggalin hutang sekian. Padahal kan saya baru kenal dalam kondisi naik motor berapa menit kan belum lama. Tapi karena beliau saya ajak ngobrol dan beliau nyaman, akhirnya dia cerita. Nah, pada saat dia cerita, dia ingin sekali menyekolahkan anak saya pengen punya rumah untuk anak saya pengen membayarkan hutang untuk hutang istri saya. Nah, di situ kan kita dapat nih, oh dia butuhnya ini. Nah, kita simpen nih Pak, kebutuhan dia. Setelah itu, Pak, kita ngajak ngobrol, Pak kalau ada peluang usaha, setelah kita ngobrol dulu nih, Bapak kalau selama ini nge-Grab itu seperti apa, hasilnya bagaimana, rame ya Pak ya? Enggak Bu, begini-begini resikonya. Dia cerita sendiri, nggak usah kita yang ngomong, tapi kita jadi pendengar dulu. Setelah itu baru Pak, ini ada peluang, mudah-mudahan
malahan jadi peluang buat Bapak. Ini ada peluang lunasan hutang secara cepat. Tapi saya nggak bisa jelasin di sini karena ini kan di motor, Pak. Ini harus ada ininya, ada penjelasannya lebih lengkap lagi. Nanti Bapak hadir ya ke seminar. Atau Bapak bagaimana ya kita duduk nanti kita kasih coret-coret. Kalau kita udah bisa jelasin, kita jelasin langsung coret-coret. Nah, sampai mampir ke rumah, akhirnya kita prestasi. Ada juga yang ternyata datang juga ke seminar, yang walaupun belum join, tapi dia sudah datang. Dan dia berusaha untuk bagaimana saya mau join, saya pengen join. Saya ngumpulin dong, Mbak. Boleh, Pak. Kenapa? Yang penting kita sudah tahu hot button dia atau keinginan dia atau cita-citanya dia atau impian dia, Pak. Jadi nggak semua ojek online itu Bapak tawarkan bisnis mau. Kalau Bapak langsung menawarkan itu adalah bisnis. Tapi bagaimana Bapak satu-satu, Pak? Satu-satu ajak ngobrol sampai dia keluar apa yang dia mau, sampai mau banget. Kayak saya kan pengen banget lunas hutang saya, makanya saya nggak usah digebrak-gebraknya, saya jalan gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita benar-benar gali apa keinginan dia atau impian dia. Insya Allah dia minimal dia sudah datang ke seminar. Nah, disitulah nanti dia akan terbuka. Oh, ternyata ini loh peluang. Apalagi kalau kita belum bisa menjelaskan peluangnya seperti apa. Udah giringnya ke sana, tapi intinya kita sudah ketemu dulu hot button dia atau impian dia. Jadi seperti itu Pak Rahman ya. Iya Bu, ya terima kasih Bu atas penyemangatnya. Semangat Pak, yang penting semangat terus gitu. Ada Bu Retno, udah dibawa Bu Retno. Pak Rahman mau dibawain mobil itu katanya. Ya, mau dibawain mobil Pak Rahman itu. Ayo Pak RT, kita bawa mobil baru ya. Iya. Amin, semoga dikabulkan Allah semuanya. Segera tembus itu mobil-mobil dari PTBS. Amin ya Allah. Ya, monggo. Yang Pak RT bagaimana? Sudah bisa diterima pesan-pesan Bu Retno tadi? Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak. Ya. Lanjut, masih adakah yang mau bertanya langsung, Bapak Ibu? Ada Bu. Monggo, silakan Ibu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Wiji, Ibu Retno. Aduh, mantap banget dah saya nih dengernya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saya Ibu Yuli Butar-Butar dari SSB 21. Bu Yuli. Iya, Monggo Bu. Yuli. Ya ini saya itu masih bisanya gini. RS nyicil gitu, belum bisa langsung closing kayak gitu, belum bisa Bu Retno. Jadi saya aduh gimana ya caranya, kok bisa pengennya sih kan langsung closing gitu, ini enggak, baru RS dulu ya gitu. Terusnya saya nyicil dulu dah ini sekian yang saya butuh ini, ya udah misalnya dia butuh produk yang apa, udah ya udah saya nyicilin dulu. Begitu Bu Retno, saya kalau belum bisa langsung closing deh, gimana inilah, tolong minta ilmunya dah sama Bu Retno sama Bu Wiji ini saya. Begitu saja Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya Bu Yulia Butar-Butar ini luar biasa, semangat juga beliau ini, terus berjuang. Monggo Bu Retno. Oke, makasih Bu Wiji. Masya Allah nih Bu Yulia Butar-Butar, luar biasa. Bismillah ya Bu ya, mudah-mudahan menjawab. Sebenarnya itu udah luar biasa loh Bu, itu udah termasuk closing loh Bu ya. Dengan mencicil aja, menyicil. Nyicil itu udah luar biasa ya. Kenapa? Karena memang berarti dia butuh gitu kan, berarti dia butuh, dia mau gitu, dia sudah terbuka. Nah sebenarnya kan lebih Mbak, aku pengen langsung closing yang langsung masuk
62 juta langsung masuk 2 juta gitu kan ya. Iya, Perbaiki market. Sebenarnya satu, perbaiki marketnya. Itu yang sering sekali saya dapat informasi dari Abi ya. Retno, perbaiki marketmu. Retno, perbaiki marketmu. Kenapa? Kalau memang kita pengen dapat yang priority, ya bagaimana orang yang mengeluarkan priority itu orang-orang yang seperti apa? Ya nggak? Ya orang-orang yang punya duit dong. Ya kan? Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan yang market kita yang biasa juga tetap kita bantu dengan posisi dia nyicil nggak apa-apa, Bu. Itu disyukuri banget ya. Yang penting sambil perlahan perbaiki marketnya. Perbaiki, oh berarti nih saya sekarang mulai masuk ke orang-orang kantoran. Orang-orang yang pekerja, orang-orang yang punya penghasilan. Nah, ini juga menjadi solusi sebenarnya, Bu. Kenapa? Karena memang ya itu tadi, kalau ke market kita ya maaf ya, bukan mereka ibu rumah tangga. Kan kadang-kadang kalau ibu rumah tangga itu beliau kan dapat uangnya kan dari suami, apalagi beliau nggak kerja. Dan biasanya mengeluarkan uang untuk mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya belum menjadi hot button dia adalah uang sisa belanja. Dan alhasil dia akan nyicil. Ya, bagaimana kita benar-benar menemukan hot button dia yang memang dia perlukan sampai ke suaminya pun tahu. Makanya kalau lebih bagus itu pada saat kita presentasi ada suami, ada istri. Jadi bukan lagi main nyicil-nyicil. Ada Bu, saya juga nyicil-nyicil. Tapi memang nih orang sakit. Rata-rata saya yang nyicil itu orang sakit, Bu. Orang memang dia butuh obat, tapi dia uang terbatas. Nah, tapi alhamdulillah nyicil 3 kali selesai. Nyicil 4 kali selesai. Karena saya ambilnya paketnya itu bukan, Bu RS dulu bukan. Karena dulu saya pernah main RS semua banyak banget. Tapi saya bilang, Bu, kalau memang Bapak atau Ibu pengen sembuh, ini belinya 1 paket. 1 paketnya, karena kita kan juga udah lihat ya, dia memang perekonomiannya kurang. Ya udah, paketnya 500.000, saya kasih 3 produk. Berarti 4 kali 500.000 udah 12 kan? Ya. Jadi selesai. Ya, begitu. Kan nggak 100 gitu kan lama. Nah, jadi senyicil-nyicilnya 4 kali selesai. Dan nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan. Kalau produk 3, apalagi dia memang sakit. Ya, dia butuhkan produk itu. Ya 3 itu paling berapa hari? Kalau kolagen 1, berarti cuma 10 hari. Iya kan? Tetap aja dia harus belinya 3 kali kan. Kalau dia Bimek atau Haspro itu kan minumnya kan 3 kali. Kalau dia sakit pagi, siang, sore. Makanya habis dalam 1 minggu atau 10 hari. Akhirnya dia beli lagi. Selesai 2 jutanya. Jadi seperti itu Bu. Kalau saya, pertama memang yang disarankan oleh Abi, kalau ketemu yang seperti itu, sambil perlahan saya perbaiki market. Perbaiki market itu bisa jadi kita gali dari mitra kita yang sudah ada. Mitra kita yang sudah ada itu dia pasti punya juga dong teman-teman atau relasi. Nah, kita gali relasi dia yang sekiranya meningkatkan market kita. Seperti itu, Bu. Nah, itu saya ambil dari ilmu yang Abi sampai ke saya gitu. Nah, kalau yang dari pengalaman saya pribadi yang nyicil-nyicil adalah saya mainnya bukan main 100, bukan main 200, tapi 500.000 langsung saya kasih produk 3. Saya kan ke Umi Elis 3, Umi. Ini orangnya sakit. Nah, 3 lagi Umi. Nah, itu memang saya sering lakukan, tapi cepat selesai. Jadi seperti itu Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Iya, terima kasih Bu Retno yang ilmunya. Semoga saya bisa menjalankannya menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Wiji. Ya. Sama-sama. Sama-sama Ibu Yulia Putar-Putar. Semoga apa yang dijelaskan Bu Retno tadi bisa diterima sama Bu Yulia dan bisa dilakukan ya dengan simpelnya. Dengan simpelnya. Jadi lebih cepat untuk closingnya juga itu. Amin ya Allah, amin. Ya, amin Bu. Semangat ya Bu ya. Ya Bu. Ya. Sukses selalu. Sama-sama sukses kita. Amin.
amin. Ya, oke Bu. Terima kasih. Sama-sama. Monggo, silakan. Kami persilahkan. Ada yang masih mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, saya akan melihat chat di sini. Ada Ibu Natia dari Hong Kong SSW 25 yang ada di Hong Kong. Masya Allah, Bu Natia ini selalu hadir di seminar online. Inilah semangat yang luar biasa, walau jauh, tetap terus fokus mengikuti seminar online-nya. Itulah ilmu yang didapat Bu Natia, walaupun jauh tapi bisa closing, bisa dapat mitra ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya, luar biasa nih Bu Retno, Bu Natia ini. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Retno. Assalamualaikum Bu Retno dan Bu Wiji, selamat malam. Selamat malam juga Bu Natia. Saya Natia dari SSW 25. Bu Retno, saya belum pernah closing on the spot, paling mentok prospek. Langsung kasih data dan uang RS. Dan belanjanya paling nunggu 1 minggu paling cepat. Kadang saya berpikir, apa masih ada yang kurang cara saya bicara atau mungkin kurang dipercaya atau bagaimana ya? Apa mungkin juga memang beliaunya yang belum ada uang atau bagaimana? Dan ada juga yang minta didaftarkan dulu. Setelah produk sampai baru ganti uang yang saya gunakan tersebut. Itu kira-kira bagaimana ya Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Monggo Bu Retno, saya persilakan. Ya, makasih Bu Wiji. Ya. Masya Allah Bu Natia. Assalamualaikum Bu Natia. Waalaikumsalam Bu Retno. Luar biasa Bu Natia, hebat. Masih belajar. Kita belajar bersama-sama Bu Natia ya. Bu Natia, on the spot ya. Saya juga mau banget Bu. Tapi alhamdulillah ya gini. Kembali lagi yang tadi ya, runtutan yang ada di materi tadi kita ikutin Bu Natia. Ya, karena memang saya juga perlahan tapi pasti saya ikutin runtutan itu, ternyata memang bisa menghasilkan closing on the spot. Ya, closing on the spot itu kalau memang kita ketemu orang yang tepat, orang yang memang membutuhkan solusi dari kita, ya. Ya, kalau memang dia sakit pasti dia beli produknya. Kalau memang dia butuh solusi untuk lunas hutang dan memang kita udah temukan impian dia dan benar-benar membuat dia tuh sampai ya Allah ini ya jawaban doa-doa saya. Makanya pada saat bercerita, pada saat kita berbicara pun sebenarnya kan memang ada gesturnya yang harus kita bawa juga ya. Makanya sebenarnya bisa closing on the spot lewat telepon itu sangat luar biasa gitu kan. Walaupun saya juga ada sih closing lewat Facebook juga ada. Nah, tapi di sini kalau kita ketemu orangnya langsung, pada saat kita berbicara, pada saat kita menyampaikan tentang isi dari visi misi PTBes, atau setelah dia sudah keluar semua tuh unek-uneknya dia, keinginan dia, baru kita presentasi gitu kan. Nah, jangan presentasi dulu, intinya sebelum beliau ini yang kita presentasikan atau teman kita ini, calon mitra kita ini belum cerita ke kita, belum tuangkan ke kita apa yang dia mau gitu. Jadi jangan presentasi Bu. Itu kalau kita belum apa-apa kita udah presentasi, memang rata-rata ya udah deh, nggak enak kamu udah ngoceh banyak banget, RS aja deh gitu kan. Nah itu sebenarnya yang kadang-kadang terjadi seperti itu tuh yang dari pengalaman saya seperti itu. Makanya setelah saya banyak yaitu belajar dari ilmu yang Abi dan Umi sampaikan, bagaimana kita temukan hot button-nya atau keinginan dia atau impian dia, ya memang rata-rata mereka langsung iya sih aku mau gitu ya. Alhasil ya belum nyampe selesai saya ngomong dia udah lari Bu ke kamar ngambil uang. Itu ada yang seperti itu. Jadi yang penting kita tahu kebutuhan dia apa. Ya udah yang kita cecer itu adalah yang kita tegaskan itu adalah yang dia butuhkan. Kalau dia butuhkan untuk produk kesehatan, ya udah kita omongin masalah produk kesehatan. Jangan ngomongin namanya bisnisnya. Tapi kalau dia ngomongin pengen lunas hutang, ya udah kita tekankan kepada bisnis PTBes bahwa PTBes ini punya peluang yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau kita belum apa-apa
langsung ini loh bisnis bagus, nanti kita pulang ke Indonesia begini-begini. Rata-rata mereka itu akan nolak, Bu. Jadi mendingan. Iya, memang kalau langsung bicara ke bisnis, kadang biasanya langsung apa ya, malah justru semakin menjauh gitu loh, Bu Retno. Kemana? Iya, benar. Saya juga jarang sekali membicarakan kalaupun minggu saya ketemu teman gitu ya, jarang sekali saya langsung membicarakan tentang bisnis itu. Kadang saya hanya bawa minuman gitu ya. Nanti kan mereka tanya gitu, minuman apa sih? Gini. Nah, di situ baru saya cerita, ini minuman kolagen, manfaatnya seperti ini gitu. Nah, Ibu yang cerita kan, bukan dia yang cerita. Iya. Sekarang dibalik, Bu. Iya, dia cerita, Ibu jadi pendengar. Ya. Jadi sekarang gitu ya? dibalik. Iya, biarkan dia yang cerita, Ibu jadi pendengar. Nanti dia keluar semua, Ibu bisa tarik benang merahnya apa yang dia perlukan, baru Ibu yang cerita. Coba dirubah ya Bu ya. Karena memang kita ini memberi solusi. Jangan kita yang kayak kita sales, Bu. Kalau kita sales nawarin, ini loh, ini murah ini gitu. Jangan, kita bukan seperti itu. Ya, jadi sekarang dibalik, biarkan dia yang cerita. Nah, makanya ada namanya back pending. Ada yang namanya bagaimana kita keluarkan semua tuh dianya. Keluar sampai dia curhat sampai nangis kalau bisa. Oke, siap. Gitu. Ya Bu ya. Karena emang nggak mudah Bu, emang nggak mudah. Karena biasanya kita ngomong begini jadi begini gitu. Nggak mudah. Tapi perlahan-lahan saya yakin Ibu bisa. Ya, saya yakin Ibu pulang ke Indonesia udah bawa Pajero gratis. Amin. Amin. Ya, seperti itu Bu, kalau saya ya. Iya. Jawab. Terima kasih Bu Retno. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiji. Sama-sama Mbak Natia, sukses selalu ya, semangat. Amin. Tetap semangat. Yap. Ya, gimana? Sudah terjawab ya pertanyaannya tadi? Iya, sudah Bu Wiji, terima kasih. Alhamdulillah, siap. Ya. Baiklah. Masih ada di chat. Sudah kali ya Bu. Masih ada nggak Bu di chatnya? Ada Pak Sudirman itu tadi kayaknya lewat. Coba di atas. Pak Sudirmannya ada nggak nih? Hadir Bu. Nah. Boleh Pak Sudirman, ada yang ditanyain nggak Pak? Atau malah tambahan Pak? Bu gini Bu, saya kan sudah sudah follow up ya Bu ya. Beberapa, terus saya juga sudah sedikit banyak. Ya kan sebelum follow up kita kan jadi ice breaking dulu Bu. Kira-kira enaknya seperti apa? Terus diajak ngobrol dulu. Kira-kira kebutuhannya apa sih yang cocok untuk dia kan Bu ya? Iya. Baik, apakah itu kesehatan atau masalah keuangan kan kita antar ditekankannya ke situ masalahnya ya kan Bu ya? Iya. Nah, terus sedikit banyak saya udah kasih sedikit gambaran untuk presentasinya Bu. Nah, cuman pas penekanan di closingnya Bu agak mentah gitu Bu. Seperti apa Bu ya? Atau mungkin misalkan pas di seminar itu diadakan simulasi atau seperti apa Bu? Jadi kayak seperti saya yang baru-baru jadi bisa tahu gitu Bu. Simulasi dalam artian ada leader, terus ada camit, negosiasi, dicontohkan ke teman-teman yang baru yang hadir seminar seperti itu Bu. Jadi dia dari awal sampai teknik closingnya
sedikit banyak ada gambaran gitu Bu. Oke. Mungkin itu aja sih Bu. Oke Pak Sudirman. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Bu Wiji? Bu Wiji kemana nih? Iya, Assalamualaikum Pak Sudirman. Saya jawab langsung ya Pak. Iya silakan Bu. Pak Sudirman dari SSC berapa Pak? Maaf. 21 Bu. Sudah join berapa lama Pak? Sebulan lebih Bu. Wah, luar biasa Pak Sudirman. Selamat bergabung di PTBES ya Pak Sudirman ya. Pak Sudirman iya, sudah hadir ke seminar berapa kali? Saya kalau yang rutin tiap minggu Bu. Oh iya, maksudnya yang di Cipayung ya. Ya, sudah berapa kali Pak? Ada 3 kali Bu. Alhamdulillah. 3 kali apa 4 kali gitu ya. Dari saya Pak ya, istiqomahkan Pak untuk hadir ke seminar. Itu ilmu-ilmunya yang Bapak tadi minta itu sebenarnya sering dilakukan di seminar. Ya, mungkin pas Bapak datang belum ada itu, tapi nanti akan ada seperti itu karena memang kita sering juga seperti itu. Biasanya di Bekasi itu suka ada yang seperti itu. Jadi ada role play gitu ya. Kita ada contoh gimana caranya kita closing. Itu biasanya di NBT, Pak. Biasanya di NBT bagaimana kita bisa closing langsung on the spot ya. Oh, yang dan di itu, Bekasi ya, Bu? Itu yang di Bekasi. Itu biasanya oleh Umi Elis Ratnasari biasanya seperti itu. Ya, sebenarnya gini Pak, apa namanya, mengunci untuk bagaimana bisa closing gitu kan ya. Nah, pada saat Bapak sudah follow up, sudah tahu nih ya, kebutuhannya apa gitu kan Bapak sudah tahu nih ya. Nah, Bapak jangan pernah ragu. Bismillah la haula wala quwata. Pak, boleh saya pinjam KTP-nya untuk saya proses. Itu dulu, Pak. Bapak sudah lakukan itu? Sudah, Bu. Kebetulan saya ada dapat on the spot 1 tuh, Bu. Kan itu udah pelajaran luar biasa itu. Cuman kalau untuk di Bekasi yang teknik closing, yang simulasi, terus terang aja saya belum pernah lihat, Bu. Karena kan mungkin saya agak bentrok juga sama kerja, jadi kalau ke sana agak telat kalau ke Bekasi datangnya. Kecuali kalau hari Minggu saya insya Allah on time, Bu. Sama yang seminar, yang online saya insya Allah ikut terus, Bu, gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, maksudnya saat Bapak, itu udah bagus banget Bapak hadir ke seminar ya. NBT kan itu kan setelah asar ya, pada asar ya. Nah, itu Bapak bisa pada saat di NBT bisa ikut juga nanti suka ada. Nah, kalau Bapak sudah kunci, dia minta KTP-nya, langsung Bapak ambil, baru bahasa bagaimana untuk keluar uang. Bapak mau transfer atau cash saja? Iya. Nah itu, jadi jangan ragu, jangan malu, jangan apa ya namanya, pokoknya Bismillah. Saya kan ngajak dia untuk segera join. Pada saat pengunci bahasa itu kadang kita melakukannya malu, ragu, ya wis lewat. Tapi kalau udah yakin aja, Pak, emang di awal suka malu ya. Tapi Pak, boleh saya minta KTP-nya saya isi dulu. Nah, udah isi bla 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 bla, selesai, Pak tanda tangan. Pada saat tanda tangan di formulir, Pak, maaf uangnya mau cash atau transfer. Jadi seperti itu, Pak. Ya, apapun nanti jawabannya kita sudah tampung dulu. Jadi apapun jawabannya kita sudah tampung dulu. Nah, ternyata, Mbak, saya pikir-pikir dulu. Nah, itu dia tuh. Apa yang harus kita jawab? Kita kembalikan. Pak, Bapak, untuk mengunci lagi, Bapak berpikir-pikir dulu. Sedangkan di sini, Pak, kita berikan ke informasi bahwa keuntungan beliau segera join dan beliau menunda untuk join. Nah, Bapak pasti tahu dong keuntungan dia segera join apa? Pada saat ada mitra baru, bisa ada dia. Nah, jadi keuntungan-keuntungan itulah yang kita sodorkan, Pak. Kalau Bapak segera join, ini loh Pak keuntungannya. Bapak bisa segera dapat poin. Bapak bisa segera dapat produk. Bapak bisa segera manfaatkan produknya, bisa merasakan manfaat produk. Nah, Bapak sudah jadi resmi mitra PTBES dan Bapak bisa segera sukses di PTBES. Jadi Bapak benar-benar tekenin ke situ. Jadi seperti itu. Nah, kan
memang bahasa untuk mengunci orang keluar uangnya, keluar datanya harus banyak melakukan yang namanya presentasi, mengunci. Nah, nanti Bapak akan dapatkan ilmu sendiri, ya, ilmu sendiri untuk Bapak mengunci orang. Tapi intinya dengan Bapak terus istiqomah hadir ke seminar, Umi Kalsum itu jagonya closing. Umi Kalsum itu jagonya closing. Bahasanya, caranya Umi Kalsum itu sangat luar biasa. Itu saya sangat nyontek sekali itu. Makanya pada saat Umi Kalsum berbicara, pada saat Umi Kalsum menyampaikan apapun itu, buka telinga lebar-lebar, saring serap semua ilmunya, yang nantinya, oh berarti cara nekeninnya begini, oh berarti cara ini begini. Itu Pak. Makanya saya namanya ke seminar, itu kuping saya itu benar-benar ke depan gitu. Saya ya ada kalanya saya juga ke HP, tapi benar-benar ilmu, apalagi kalau udah Umi Elis, Umi Kalsum, leader-leader besar tuh yang berbicara, itu saya selalu fokuskan. Kenapa? Karena memang ada bahasa-bahasa yang saya perlukan untuk mengunci banyak orang. Yaitu untuk saya closing on the spot. Jadi seperti itu Pak. Jadi sangat luar biasa Bapak sudah hadir di seminar, sudah hadir di Zoom, itu saya acungin jempol 2. Kenapa? Karena ilmunya yang seminar dan di Zoom itu sangat luar biasa. Ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bagaimana Pak? Sudah terjawab ya? Sudah Bu. Makasih Bu. Jadi luar biasa, ini baru 1 bulan tapi dari pemaparannya juga semangatnya luar biasa Bu Retno nih. Iya, luar biasa, udah closing the spot loh Bu. Iya, makanya itu kita malah kalah itu Pak. Keren. Iya, tetap semangat ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya, ada lagi, masih ada pertanyaan di chat Bu. Assalamualaikum. Saya Haji Masud, mau tanya bagaimana supaya mitra cepat closing. Monggo Bu Retno. Wah, iya nih. Bagaimana cepat closing Pak? Prospek terus Pak. Nanti closing. Oke Pak, Assalamualaikum Pak Haji. Ini Pak Haji mitra saya nih Pak Bu. Oh, Masya Allah, semua yang... Ya, ini Alhamdulillah beliau ini join di PTBS karena beliau sembuh dari sakit diabetes. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah join di PTBS ini luar biasa. Ingin hijrah dari yang namanya obat kimia yang selama ini beliau konsumsi. Dan ternyata beliau menularkan ke banyak umat. Bagaimana umat yang sakit untuk sehat tanpa obat kimia. Dan ternyata beliau itu sebenarnya sering closing on the spot. Walaupun leadernya. Luar biasa. Patut dicontoh ini. Ya, closing on the spotnya beliau banyak. Jadi sering sekali beliau ini closing on the spot, dan closingnya itu memang benar ya. Apa namanya, kalau kita di jam-jam mendekati dari asar menuju maghrib itu jam-jamnya mustajab ya. Dan alhamdulillah ini selalu sering sekali closing on the spot di jam-jam menuju ke maghrib. Masya Allah, iya ya, doa terijabah. Karena memang yang pertama memang beliau kan punya toko material ya. Jadi tutupnya itu jam 5, setengah 5, jam 4 gitu ya. Nah di jam-jam itulah beliau presentasi prospek gitu ya. Nah itu beliau sering closing. Sebenarnya beliau udah jago itu closing. Nanya padahal udah pinter ya. Tapi intinya memang Pak istiqomah berdua dengan uminya, berdua dengan Bu Rumina istrinya, itu bagaimana terus istiqomah menyebarluaskan informasi tentang PTBS khususnya. Kalau memang teman-teman Pak Haji itu adalah ingin sehat, ya berarti informasikan tentang produk kesehatan. Kalau ternyata ke pertanian, ya berarti tentang pertanian. Ya, terus kalau memang butuhnya bisnis, ya udah itu ke bisnis. Jadi intinya Pak Haji dan Bu Rumina ini, Bu Haji Rumina ini udah luar biasa, udah pintar semua dua-duanya. Tinggal bagaimana PD aja. PD-nya dibesarin. Ya, PD-nya dibesarin,
apa namanya, benar-benar memberikan, inilah saya mau ngasih solusi gitu. Jadi jangan kita menawarkan produk, jangan kita berjualan produk, tapi kita memberi solusi. Ya, yang sering kita lakukan, yang sering kita presentasikan, karena kan memang kita selalu apa namanya, memang selalu membuat mereka berbicara dulu. Emang itu yang kita lakukan, Bu Wiji. Jadi kita datang bertamu gitu ya. Saya nggak banyak, saya diem. Saya diem sampai akhirnya orang itu bercerita bahwa sakitnya begini, bahwa beli produknya begini-begini, sampai beli online berat jutaan dibeli, tapi ternyata nggak ada hasil gitu kan. Nah terus pengen stop lah, tapi ini kok penyakit begini-begini. Beliau nih Pak Haji ini dan Bu Ruminah udah mulai masuk, udah tahu celahnya, celahnya. Tinggal menguncinya saja, bahasanya yang belum. Bahasa mengunci ini yang memang harus berani. Ya, Pak Haji sama Bu Ruminah bahasa mengunci yang harus berani. Ya, yang penting alurnya udah benar, mendengarkan. Kita back pending terus mendengarkan sampai ketemu hot button apa yang diperlukan, baru Bapak masuk atau Ibu masuk. Nah, di situ nanti kunci. Oh, ternyata benar Bapak butuhnya ini. Ya udah, saya minta KTP-nya, saya minta ini nanti menggunakan produk ini, nanti saya data. Nanti setelah dimasukin data, nanti Bapak minum obatnya ini kalau semuanya orang sakit. Nah, nanti uangnya mau ditransfer atau mau cash. Tapi rata-rata beliau cash kok, rata-rata closingnya, ya. Karena Pak Haji yang disamperin, ya. Jadi punya duit luar biasa. Nah, jadi seperti itu Pak Haji. Bisa closing itu sebenarnya caranya adalah bagaimana kita mengunci. Kita udah dapat Pak Haji ini masalah apa namanya, masalah dia atau keinginan dia, impian dia ingin sembuh. Ya udah, nih kalau pengen sembuh minumnya obat ini, berarti seperti itu Pak. Udah nanti minta datanya langsung mau ditransfer ke cash. Seperti yang biasa saya lakukan. Itu caranya. Ya Pak Haji ya. Ayo dicontek, jangan minta ditemenin mulu. Luar biasa. Oke Bu Widi. Ya, bagaimana Pak Haji? Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Masih sudah bisa diterima saran-saran Bu Retno Pak Haji? Masih ada di sini enggak nih? Suaranya lagi hilang. Suaranya hilang. Ya, jadi ada pengalaman tersendiri dari info Pak Haji yang saya terima tadi, Bu. Jadi doa-doa yang mustajab diijabah itu pada waktu-waktu setelah kita sholat asar sampai menuju maghrib. Nah, itu salah satu juga ilmu jadinya ya. Kita tahu gitu. Terus bagaimana nanti ke depannya. Nah, itu juga kita bisa terapkan. Luar biasa nih Pak Haji ya. Karena udah pengalaman ternyata. Tinggal terus aja Bun, nggak apa-apa dampingi sampai jadi semuanya Bun. Insya Allah jadi. Amin, amin, amin. Amin. Iya, para lusuri semua nih. Ya Allah. Wiji, udah jam 10 kurang. Langsung. Sudah habis belum? Sudah habis chatnya, Bun. Alhamdulillah. Kita kita lanjut ke Abi dan Umi. Oke, baiklah. Saya tutup dulu ya, Bu Wiji ya. Ya. Oke. Monggo silakan Bu untuk memberikan kesempatan Pak Materi untuk closing statement-nya. Oke. Ya, monggo silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Wiji. Sebelumnya saya benar-benar sangat mengucapkan terima kasih kepada Arizal yang memberikan kesempatan untuk saya terus belajar ya, walaupun masih belepotan Arizal, mohon maaf lahir batin. Terus juga untuk Abi dan Umi juga terima kasih banyak memberikan kesempatan saya juga untuk terus belajar dan belajar, terus memberikan motivasi untuk saya juga. Intinya tidak ada kesuksesan tanpa ilmu, ya. Semua butuh ilmunya dan alhamdulillah ilmunya disuruh contek. Nah di PTB ini sangat luar biasa, di SSW ini khususnya juga sangat luar biasa.
Ilmunya benar-benar diberikan cuma-cuma ke kita. Kalau di tempat lain kita bayarnya mahal, tapi alhamdulillah di sini gratis, tis. Yang penting kita mau belajar, ya. Jangan pernah bosan untuk belajar. Intinya itu. Hanya apa yang sering diucapkan Abi dan Umi itu biasa, ya. Kita jangan pernah bosan, jangan pernah berpikir negatif. Intinya niatkan kita masuk ke PTBS adalah untuk sukses dan mensukseskan banyak umat. Niatkan kita untuk berhijrah, hijrah dan menghijrahkan banyak umat. Dari petani yang tadinya kimia menjadi organik, yang dari yang sakit tadinya sakit menjadi sehat, yang tadinya mereka justru dicekokin obat-obat kimia jadi obat yang ternyata mengandung sunnah. Kita dapat pahalanya juga. Makanya PTBS ini sangat luar biasa, Masya Allah. Kita doakan juga untuk semua, untuk Pak Haji Febrian juga, semoga Pak Haji Febrian terus berinovasi, memberikan produk-produk yang bermanfaat untuk kita, dan ternyata tadi juga ada informasi produk baru ya, sangat luar biasa. Makanya ini yang bisa saya sampaikan, tidak ada apa namanya ya, yang bisa, pokoknya intinya saya masih banyak kekurangan, saya masih perlu banyak belajar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terlalu keras atau tidak sopan. Intinya di sini saya manusia biasa, mohon maaf lahir batin. Selamat berjuang, mari kita raih kesuksesan bersama-sama di PTBS, khususnya SSW. PTBS, berkah, no riba. Judi trading, go baitullah, ya. Kita ketemu besok di seminar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Retno. Sukses selalu. Amin.